Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang resiliensi. Tapi sebelum jauh kita sampai ke sana, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, doanya langsung ibu aja yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Satu orang aja. Siapa yang tidak hadir? Alasannya apa? Saya. Siapa tadi yang hadir? Pacar Adiansa, Ibu. Oke, Fajar Adiansa. Oh, Fajar ada dua ya? Iya, Ibu. Fajar satu lagi ya? Nih, Bu. Kemarin ya? Iya. Enggak, Bu. Oke, baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Oke. Amin. Hari ini kita akan belajar apa sih itu resiliensi. Ada yang pernah dengar nggak sih apa itu resiliensi? Belum, Bu. Oke, Itu, Bu. kita akan belajar jauh tentang resiliensi yang ini. Apalagi anak Gen Z seperti kalian itu sangat butuh yang namanya resiliensi. Meningkatkan resiliensi, strategi meningkatkan resiliensi. Nanti kita akan belajar. Oke, tapi hari ini Ibu minta nanti kita bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi nanti kita akan Ibu akan bagikan kertas LKPD-nya, tapi setelah kita belajar teori, ya setelah kita belajar teori, oke? Nanti kelompoknya menyesuaikan saja, satu meja depan dan satu meja belakang, langsung sama-sama menghadap aja, biar cepat ya, oke? Pembagian kelompoknya nanti aja setelah kita selesai teori, ya, oke? Hari ini kita akan belajar apa sih itu resiliensi. Kalau kalian tidak pernah dengar apa itu resiliensi, resiliensi adalah kata lain dari daya tahan, daya juang. Sebesar apa sih daya tahan kalian? Apalagi anak Gen Z, kalau sedikit tulis apa? Apa? Story. Kalau dikit mau bunuh diri. Itu karena resiliensi yang kita punya, yang kalian punya, itu tidak tinggi. Bagaimana cara meninggikan resiliensi? Bagaimana strateginya? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan resiliensi anak Gen Z tinggi? Ya, kita akan belajar. Oke, yang pertama pengertian dari resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yaitu daya tahan setelah mengalami tekanan, tantangan, atau kegagalan. Anak Gen Z putus cinta aja deh, kita nggak usah bahas masalah kehidupan, ujian kehidupan, itu berat, itu lebih berat ya. Anak Gen Z yang putus cinta aja, banyak gak faktor-faktor anak Gen Z yang putus cinta bunuh diri? Banyak. Kenapa? Abel. Karena tidak punya resiliensi. Kenapa anak Gen Z wajib punya resiliensi? Karena anak Gen Z putus cinta aja, itu galaunya setengah. Sampai melompat dari jembatan Barelang hanya karena cinta. Kalau generasi milenial, ini banyak kan perbedaan generasi milenial dengan generasi Gen Z lah. Ibu generasi milenial karena lahir tahun 1991. Ya. Anak generasi milenial, ini kita bicara fakta ya, bicara fakta. Anak Gen Z, anak generasi milenial zaman itu SD, itu banyak yang dilempar sama guru-guru pakai ini terbang. Ini yang namanya terbang itu udah hal biasa. Lompatnya di mana? Mendaratnya di tebing. Ya. Disepak, lambat. Itu kalau kita tanya sama orang tua, yang dimarahin siapa? Kita. Anak generasi
generasi milenial itu resiliensinya main dibandingkan anak sekarang. Anak sekarang, anak Gen Z mau mencuri gurunya saja sudah sampai ke polisi. Karena resiliensinya rendah, langsung kena mental, langsung berpikiran negatif, langsung mindsetnya mindset kayak, oh saya dicubit sama guru ini, gurunya nggak sayang sama saya. Padahal bisa jadi gurunya marah, gurunya mencubit karena ada sesuatu yang tidak baik, supaya kalian bisa lebih Baik. gitu ya. Nah, jadi pemikiran anak Gen Z dengan pemikiran milenial itu jauh berbeda. Anak Gen Z sekarang kalau kalian lihat berita itu banyak sekali yang bunuh diri karena mereka tidak punya tapi belum sekali. Nah, oke. Selanjutnya, kenapa sih resiliensi ini penting? Apa sih? Kenapa sih yang membuat resiliensi ini penting? Yang pertama, itu membantu kalian atau membantu kita tetap tegar menghadapi masalah. Orang yang punya resiliensi biasanya pikiran mereka, mindset mereka itu ada di growth mindset. Ya, mindset itu ada dua, ada growth mindset dan ada fixed mindset. Growth mindset itu orang yang pola pikirnya bertumbuh, yang artinya ketika kita dimarahin orang tua, ketika kita lagi ketimpa masalah sesuatu, maka mindsetnya adalah masalah yang datang ke saya adalah masalah untuk mendewasakan diri saya. Itu orang yang punya growth mindset, yang punya resiliensi tinggi. Jadi ketika dia menghadapi masalah, dia punya mindset, oh masalah ini adalah masalah yang untuk mendewasakan saya. Dia punya daya tahan, dia punya 1000 alasan untuk bertahan. Nggak cukup, walaupun cuma satu alasan, itu cukup bagi dia bertahan. Kalau orang yang tidak punya growth mindset atau resiliensi ini, mereka ketika menghadapi masalah, apa yang terjadi? Mengeluh di sosial media, menyalahkan keadaan, bukannya tegar, tapi doanya beda, berdoanya aja beda. Doanya ketika orang yang punya resiliensi adalah, ya Allah, jika memang ya Tuhan, jika memang masalah ini berat dan layak untuk aku, maka kuatkan aku untuk menghadapi masalah ini. Itu doa orang yang punya resiliensi dan growth mindset. Sedangkan orang yang tidak punya itu, mereka akan menyalahkan, ya Tuhan, kenapa masalah ini timpa padaku dari banyaknya sekian umatmu. Dari situ aja berbeda, pemikiran dari situ aja berbeda. Oke? Oke. Yang kedua, pentingnya resiliensi itu menumbuhkan kemandirian. Orang yang terkena masalah, yang punya growth mindset, mereka akan kemandiriannya akan semakin tumbuh. Kenapa? Karena pola pikir mereka adalah pola pikir yang bertumbuh. Ya kan, mereka mereka berpikir bahwasannya masalah yang datang ke mereka itu adalah untuk
mendewasakan. Sehingga cara mereka berperilaku pun itu adalah secara dewasa. Berbeda orang yang tidak punya resiliensi, mereka tidak bisa mandiri. Kenapa? Karena ada masalah sedikit, mereka akan cerita ke orang, mereka akan mengeluh, bukan menyelesaikan masalah, tapi banyak mengeluh, sehingga tidak menumbuhkan kemandirian. Oke. Yang ketiga itu ada mengurangi stres dan kecemasan. Ini contoh. Kenapa resiliensi itu bisa mengurangi stres dan kecemasan? Contoh. Ini ada kasusnya kan, contoh yang curhat sama ibu beberapa hari yang lalu lah. Aku nggak sebut lah siapa orangnya ya. Tapi bukan di sekolah full. Ini, contohnya gini. Lagi-lagi ibu bawa tentang percintaan. Ya. Perempuan dan laki-laki. Perempuan ini mengakhiri hubungan pacaran. Laki-laki tidak mau karena merasa yang bisa mengubah dia adalah perempuan ini. Laki-laki ini karena dia tidak punya, ibu menganggap dia tidak punya resiliensi. Kenapa? Karena dia terus mendesak perempuan ini supaya tetap bersama ya. Dan akhirnya perempuan ini kan tidak mau gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyalahkan keadaan, padahal pola pikir yang disampaikan adalah pola pikir untuk orang resiliensi. Caranya adalah dengan berpikir bahwa kalau jodoh itu tidak akan kemana. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, kalau memang dia baik untukku, maka dia adalah jodohku. Ini enggak. Nah, kalau orang punya resiliensi, dia akan berpikir untuk menenangkan dirinya, gitu ya, menenangkan pikirannya. Itu maka dia akan berpikir, ya udah, kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau memang dia jodohku, maka dia akan balik lagi. Kan gitu kan ya, harusnya orang yang punya resiliensi tinggi. Nah, itulah kenapa resiliensi itu mengurangi stres dan kecemasan karena pola pikir yang positif. Tapi kalau pola pikirnya negatif tadi, dia selingkuh, dia punya cowok kok lagi baik-baik kok, tiba-tiba aku diputusin nggak ada salah, nggak ada bersalah, nggak ada apa-apa, gitu ya kan? Nah, itu orang yang pola pikirnya negatif. Makanya makin negatif pikiran kita, maka akan makin stres, makin cemas. Apalagi kita melihat perempuannya yang disayangi ini sudah sama yang lain, makin stres dia. Stres. Tapi kalau pola pikir dia adalah pola pikir yang bertumbuh, aku harus perbaiki diri. Kalau dia memang jodohku tidak akan kemana, kalaupun dia bukan jodohku, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik. Itu pola pikir yang bertumbuh. Oke, yang selanjutnya membentuk karakter kuat dan optimis. Tadi, balik ke contoh yang tadi. Karakternya akan kuat dan dia akan menjadi optimis. Oh, putus hati cuma sekedar cinta kok, cuma sekedar cewek kok gitu. Kalau memang aku yang sudah saya yang sudah berbuat baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi dibalas dengan tidak baik, maka dia optimis akan ada perempuan yang paling baik yang dikirim tuh Tuhan. Nah, itu adalah orang yang berpola pikir, yang punya resiliensi, yang berpola pikirnya bertumbuh, gitu ya. Jadi orang yang punya resiliensi ini, mereka pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal positif, sekalipun mereka itu punya masalah yang besar. Contoh lain, psikologis seorang wanita itu terlihat lemah, paling lemah itu adalah ketika orang tua laki-laki yang meninggal, yang kedua pasangan halal yang meninggal, atau anaknya meninggal. Karena ketika sudah meninggal itu tidak bisa balik lagi. Itu psikologis yang sudah paling kena ya kalau kita ya. Tapi memang ada kalimat yang mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan orang tua apapun bentuknya. Walaupun ada kalimat lain yang menyatakan bahwa dia diambil Tuhan untuk diberikan yang lebih baik, benar nggak? Tapi
tapi pasti ada pelajaran yang kita dapat. Kenapa orang tua saya diambil setelah saya lagi kuliah? Misalnya, saya lagi belajar, saya belum sempat bagian orang tua saya, kan gitu. Tapi pasti ada hal baik yang diberikan Tuhan, walaupun mohon maaf, itu tidak akan diganti dengan baik. Namanya orang tua kita tidak akan ada yang bisa menggantikan. Tapi hikmahnya adalah hikmah yang baik. Contoh, ada anak yang apa-apa kalau dia galau, kalau dia cerita apapun masalahnya ke orang tuanya, benar. Tapi ketika ayahnya meninggal, tempat dia bercerita tidak ada. Hikmah apa yang bisa diambil? Kalau orang punya resiliensi, kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, hikmah apa yang bisa diambil? Yaitu yaitu Tuhan maunya dia bercerita sama Tuhan. Tuhan cemburu. Tuhan tak mau kamu kok ceritanya sama orang tua terus, kok nggak ke aku sih, kan gitu. Kalau orang punya pola pikir bertumbuh, oke? Nah, kemudian ciri siswa resiliensi. Ciri-ciri orang yang punya resiliensi itu apa? Ada sih yang tahu nggak? Dari yang ibu sampaikan tadi, siswa itu punya ciri-ciri resiliensi. Apa aja? Kalau dari teori-teori yang ibu sampaikan tadi, ada beberapa ciri. Nah, yang ibu sampaikan tadi itu kalau kalian perhatikan itu bisa ada ciri-ciri apa aja? Yang pertama, mampu beradaptasi. Kenapa mampu beradaptasi? Coba sambungkan dengan teori tadi. Bagian mana? Siapa yang bisa? Kenapa mampu beradaptasi? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa? Gak apa-apa, salah benar itu belakangan. Namanya kita belajar. Ayo, siapa yang bisa? Mampu beradaptasi. Oke, kalau nggak ada, kenapa ciri orang punya resiliensi itu mampu beradaptasi? Karena yang disampaikan tadi, mereka punya mindset pola pikir bertumbuh. Mereka otaknya akan sinkron langsung. Jika mereka punya masalah, karena mereka terbiasa berpikir positif, maka mereka akan langsung beradaptasi apapun masalahnya. Guys, kalau mereka punya resiliensi yang tinggi, daya juang yang tinggi, tangguh, tidak mudah marah-marah, tidak mudah menyalahkan keadaan, mereka beradaptasi dengan masalah. Itu karena mereka punya resiliensi yang tinggi. Oke. Kedua, tidak mudah menyerah. Kenapa tidak mudah menyerah? Ayo, kenapa tidak mudah menyerah? Karena orang yang punya pola pikir yang bertumbuh itu walaupun 1000 orang yang menghadap, mereka tetap punya satu alasan untuk berpikir positif. Oke? Tapi kalau orang yang mindsetnya tidak berkembang, tidak bertumbuh, jangankan 1000 alasan, setengah alasan itu tidak sampai 1 alasan pun mereka bisa mencari alasan pada pembenaran mereka supaya mereka menyerah, stop, menyalahkan keadaan. Kemudian memiliki kontrol diri. Orang yang punya resiliensi daya juang jelas mereka punya kontrol diri. Yang ketiga, memiliki tujuan dan motivasi. Motivasinya tadi Tuhan sampaikan juga. Jadi kalau seandainya mereka terkena masalah, maka mereka akan termotivasi dengan masalah itu. Daya juangnya tinggi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Semakin gagal, orang yang punya resiliensi mereka akan semakin termotivasi. Kemudian mampu berpikir positif. Tadi kita sudah sampaikan, mereka yang punya resiliensi, yang mereka punya pola
atau berpikiran positif, mereka mampu berpikir positif. Kenapa? Karena yang tadi mereka ketika timpa masalah yang ada di otak mereka, yang ada di pikiran mereka adalah masalah ini mendewasakan, bukan mereka mensukai. Oke? Selanjutnya faktor yang mempengaruhi resiliensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya resiliensi pada diri kita. Yang pertama itu dukungan keluarga. Banyak anak yang bunuh diri, nah itu karena mereka tidak ada dukungan dari keluarga. Mereka mau cerita sama keluarga, mereka dibilang lemah, baik, lemah, apalagi letih, oke? Nah, mereka tidak mendapatkan dukungan keluarga. Mereka tidak tahu bercerita sama siapa. Gitu ya. Pola asuh itu pengaruhnya penting. Pola asuh itu pengaruhnya tinggi. Oke? Kemudian yang kedua, tempat sekolah dan lingkungan sosial. Makanya ibu sering bilang, sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang sadis, kata-kata yang menurut kita bercanda, lebih baik kita pikirkan 10 kali atau 1000 kali. Kenapa? Karena banyak yang datang ke sekolah, mereka bisa nyaman ada di sekolah. Kenapa? Karena mereka di rumah tidak mendapatkan perhatian. Bisa jadi mereka datang ke sekolah ini karena mereka punya kalian. Teman sebangkumu punya dirimu. Bisa tempat kalian bercerita. Makanya jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Karena kita tidak tahu mental seseorang itu seperti apa. Bisa jadi dia di rumah seperti apa, tidak mendapatkan dukungan. Dia datang ke sekolah rajin. Karena saya punya teman di sekolah ibu, ada yang seperti itu. Saya punya si dia itu yang buat saya semangat. Jangan sampai ini bukan pacar ya, ini bukan tentang pacar ya, tapi bisa jadi teman sebangku. Saya punya sahabat di sekolah yang bisa memotivasi saya, yang bisa membangkitkan semangat saya. Karena kalau saya di rumah itu saya tidak mendapatkan apa-apa banyak. Oke? Kemudian kepercayaan diri. Percaya diri itu tidak penting dan merupakan faktor yang mempengaruhi resiliensi. Orang tahu pola pikirnya bertumbuh, positif thinking, tapi dia tidak percaya diri melakukannya, itu sama saja lemah. Tapi kalau dia punya percaya diri yang tinggi, maka masalah apapun, ya, actionnya akan bisa dia laksanakan. Oke. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Ini jelas ya, kemampuan pemecahan masalah juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir yang bertumbuh atau resiliensi atau daya juang, gitu ya. Kalau kemampuannya lemah, maka dia tidak bisa tidak bisa menumbuhkan resiliensi. Nah, kemudian strategi menumbuhkan resiliensi. Apa sih strategi dalam menumbuhkan resiliensi? Coba yang pengen dengar dari kalian yang pernah punya masalah tapi kalian struggle, menurut kalian masalahnya sangat amat berat gitu, tapi kalian struggle. Apa sih strateginya? Apa sih rahasianya kalian bisa bertahan? Siapa? Ayo, apa sih yang bisa alasan-alasan apa sih yang membuat kalian bertahan? Siapa?
Ayo satu orang. Apa sih strategi dalam berjuang itu? Ayo. Strategi dalam melakukan resiliensi itu apa? Ayo. Siapa yang bisa? Satu orang. Kimi. Ayo, siapa yang mau bercerita ketika kalian punya masalah, kalian pengen bertahan, apa sih yang kalian lakukan? Gak usah sebutin masalahnya deh, gak apa-apa. Yang ibu pengen tahu yang kalian lakukan ketika, yuk, ya kak. Fokus pada tujuan selanjutnya. Fokus ke depan ya. Apa lagi? Berpikir positif. Apa lagi? Mencoba hal baru. Ada lagi? Enggak, ada. Yang lain? Apa yang kalian lakukan ketika kalian pasti banyak ibu yakin pasti ada yang kehilangan, yang udah nangis lagi sama masalahnya, sakit beratnya masalahnya. Selain nangis untuk menenangkan diri, apa lagi yang kalian lakukan untuk kalian bertahan? Refleksi diri. Oke, ada lagi? Oke ya. Kalau di sini strategi menumbuhkan resiliensi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama memberi tantangan sesuai kemampuan. Masuk nggak ke sini? Masuk. Oke. Yang kedua mendorong refleksi diri. Oke. Yang ketiga menguatkan dukungan sosial. Masuk ke mana? Menguatkan hubungan sosial, yaitu mencari teman-teman. Dimana kalau kita pengen karakter kita bagus, itu karakter itu 20% keluarga, 80% adalah lingkungan. Maka kalau kita merasa kita mindset kita kurang dalam berpikir positif, maka kita harus mencari lingkungan yang mereka adalah isi orang-orang di dalamnya adalah yang selalu berpikir positif. Zaman sekarang ya Gen Z sudah ada grup WA untuk bunuh diri. Ada di sana mereka membahas cara oke, ya mereka membahas bagaimana bunuh diri. Sudah ada, ngeri kan? Nah, makanya kenapa kalian harus menguatkan dukungan sosial, yaitu kalau kita merasa kontrol diri kita nggak kuat, silakan kita cari lingkungan yang positif, yang bisa mengajak kita, yang bisa memberikan kita motivasi, gitu ya. Oke. Kemudian memberikan contoh nyata. Kemudian selanjutnya membantu siswa melihat makna dari pengalaman. Nah, refleksi diri ini juga membantu dalam melihat makna dan pengalaman. Makna masalahnya apa sih? Hikmah dari masalah ini apa sih? Dan jadikan pengalaman. Kenapa? Karena kita nanti ke depannya kita punya
Pernah apa? Pernah mengalami dan kita tahu cara mengatur diri kita, benar nggak? Ya kan? Kenapa sampai ada grup WhatsApp cara-cara bunuh diri? Karena mereka tidak punya yang namanya pikiran positif. Oke? Selanjutnya, oke, nah seharusnya ini aku sampaikan di awal tadi, tapi karena PPT-nya berada di tengah dan menuju akhir gitu ya. Hasil yang diharapkan kalian belajar ini tuh ada, itu berharap ya, harapannya adalah mental kalian. Kita sudah belajar resiliensi itu mentalnya lebih kuat. Yang kedua, siap menghadapi tantangan masa depan. Gimana kalau kalian baru ujian sekolah aja kalian dulu, gimana nanti kalian ujian kehidupan? Karena ibu jujur aja ya, ujian sekolah itu nggak ada apa-apanya. Tapi ujian kehidupan itu tidak ada di kalender. Ngerti nggak? Ujian sekolah masih ada di kalender akademik. Kita masih bisa mempersiapkan diri ujian. Tapi kalau untuk ujian kehidupan tantangannya lebih berat dan resiliensi ini sangat penting. Karena yang namanya ujian kehidupan itu bisa menyangkut nyawa. Kalau resiliensi kalian tidak kuat, daya juang kalian tidak kuat, kalian tidak sanggup, pola pikir kalian negatif, maka yang terjadi adalah bunuh diri. Cuma dua. Kalau nggak gila, bunuh diri. Itu aja. Oke? Kemudian lebih percaya diri. Berharap kalian setelah belajar ini kalian lebih percaya diri, gitu ya, lebih kuat PD-nya, tapi jangan kepedean juga. Nanti sedikit-sedikit Ibu, saya pede kali loh hari ini dan juga ya, apalagi yang sering terbang KS, tolong ya, tolong. Oke, kemudian mampu mengatasi tekanan secara sehat. Dimana kalau kalian sudah paham, oh saya harus berpikir positif, jadi kalian juga mampu mengatasi tekanan masalah-masalah itu secara sehat dengan cara berpikir positif. Setiap masalah yang diberikan Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Kalimat penenang pertama untuk menuju resiliensi kita itu, kalau saya pribadi adalah masalah ini ada yang mau ini, masalah besar ini akan ada hal besar yang akan diberikan Tuhan kepada saya. Kalau saya lemah, bisa nggak ya Tuhan kasih saya dengan kesenangan, kenikmatan yang kuat, yang besar kalau saya yang lemah? Bisa nggak? Nggak bisa. Contoh, kalau misalnya kita dikasih ujian tentang ekonomi, kita diuji habis-habisan, Bapak habis-habisan. Kenapa? Karena Tuhan maunya nanti aku kasih kau, nanti dikasih 2M, tapi sekarang mau diuji dulu. Kalau dikasih 2M ini sombong nggak kira-kira nanti? Kan ada hikmahnya, benar nggak? Ini contoh nyata. Oke? Nah, kemudian selanjutnya nanti Ibu akan ada kalimat penutup. Kalau kata anak Gen Z, kata-kata kayak ini. Oke, nanti kita akan sampaikan itu. Tapi sebelum kesimpulan, sebelum Ibu tutup penutupan, kalimat penutup, silakan kalian bagi satu kelompok 4 orang, masing-masing 4 orang. Kursinya dah, satu dua. Ayo, silakan. Oke, silakan. Ayo.
Kapal karet. Iya, kapal karet. Oke, ini kalian mungkin di kertasnya ya, KPD-nya. Oke, satu kelompok, satu wajah. Silakan. Nah, instruksinya adalah kan kita udah belajar resiliensi nih, ya kan? Silakan kalian apa namanya ya? Nanti ada satu cerita ini nggak bisa ya. Jadi cerita kehidupan ini silakan kalian konsepkan dengan hubungkan dengan teori yang tadi. Apa sih yang terjadi, kalian diskusi, ya? Apakah pria ini di cerita ini adalah kisah nyata dan pria ini nanti kalian baca sendiri. Apa sih resiliensi yang ada pada pria ini? Apakah pola pikir yang bertumbuh, daya juangnya tabung, atau malah sebaliknya? Nanti gua akan tanya per kelompok, gitu ya. Oke? Oke, silakan satu kelompok. Oke, ini masih nggak bisa ya? Oke, Ibu bacakan saja ya. Oke, dengarkan. Nah. Oke, nah ini dia. Sudah tampil. Oke, nah dari cerita ini Oke, dari cerita ini silakan kalian hubungkan dengan teori yang kita pelajari tadi. Apa sih yang ada di sini? Resiliensi apa sih yang dia punya? Pola pikir apakah yang dia punya? Nanti kita bahas. Oke? Oke, waktunya kalau lama cukup 10 menit saja. Oke, dibacakan dari sini ya. Silakan didengarkan. Nick lahir di Melbourne, Australia pada tahun 1982 tanpa kedua lengan dan kaki karena kondisi langka bernama tetra amelia syndrome. Oke, saat kecil dia menghadapi penurunan rasa minder dan keputusasaan yang mendalam. Pada usia 10 tahun, dia bahkan sempat mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa tidak punya masa depan. Namun, titik balik terjadi ketika ia menyadari bahwa hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dukungan keluarga dan proses refleksi diri membuatnya mulai menerima keadaan. Dengan tubuhnya yang unik, Nick belajar berenang, menulis, menggunakan dua jari kecil di kakinya, menggunakan komputer, bahkan berselancar. Kaki tangannya itu ya.
menit. Ya, dan hubungkan dengan teori yang kita pelajari. Oke? Silakan. Ayo, 10 menit. Kelompokkan, Pak. Sudah. Semuanya. Hubungkan teori tadi dengan cerita ini. Apa yang kita pelajari tadi dengan cerita ini? Pola pikir apa di cerita ini yang dipunyai oleh seseorang yang bernama ini? Oke, tadi semua ini sudah jelas ya? Oke, masih semua ini. Person lapor. Iya. Apa sih baik? Bukan pola pikir berfungsinya teorikan teori tadi yang kita pelajari tadi dengan cerita ini. Apa yang kalian bisa ambil dari cerita ini dengan teori yang tadi? Dengan konsep teori yang tadi. Oke? Oke, waktunya cuma 10 menit ya. Jangan keadaan fisiknya seperti apa. Yang harus kalian lakukan adalah menghubungkan konsep teori yang disampaikan tadi dengan cerita apa yang kalian dapatkan teori tadi menghubungkannya. Di cerita ini ada apa saja di dalam teori tadi? Ya kan? Oke. Checklist ada. Ya, dia udah cari yang baru. Dia nggak tahu mukanya. Dia benar berenang, dia benar nulis. Itu gue, Oke, sudah? Ada yang bisa menyampaikan? Bicara besar, perwakilan kelompok. Ini Bu. Iya Bu, baik. Ya person Putra. Sari. Sari Roti. Roti Sari. Sudah? Sudah Bu. Ada yang sudah? Boleh menyampaikan apa sih hubungannya cerita ini dengan konsep teori yang tadi? Apa saja sih yang ada di cerita ini dengan teori yang tadi yang disampaikan tadi?
Oke. Kita dengarkan sama-sama. Silakan Kak, berdiri Kak. Oke, kita dengarkan. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Ada? Ayo. Yang tombol sudah siap. Boleh? Ayo, Kak. Apa Kak? Silakan, kelompok. Oke, apa konsennya? Jadi, Nick mendapatkan kepercayaan dirinya atau resiliensi berkat dukungan dan proses refleksi diri. Hal ini membuat dia perlahan-lahan menerima dirinya sendiri karena ia menyadari ia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Berkat orang-orang tua yang telah mempersiapkan seperti berenang, menulis, dan berselancar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang ibu sampaikan tadi ada nggak di sini? Ada. Apa saja yang ada? Fokus ke depan. Apa? Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Berpikir positif. Itu adalah strategi dalam menumbuhkan resiliensi. Kira-kira resiliensi ini gimana? Tinggi apa rendah? Tinggi. Karena yang pertama dia berpikir positif bahwasanya hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Padahal keadaannya adalah lahir tanpa tangan dan kaki. Itu yang ibu sampaikan tadi. Berpikir positif apapun masalahnya pasti ada hikmahnya. Nick berhasil menumbuhkan resiliensinya, menumbuhkan daya tahan dirinya, kepercayaan dirinya bahwa yang diberikan Tuhan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian dukungan keluarga tapi masuk yang mana? Masuk yang mana? Dukungan keluarga masuk Pak? Faktor. Kemudian refleksi diri masuknya di strategi. Menerima keadaan. Ciri-ciri. Oke. Dengan mengenai keadaan berenang menggunakan pada akan berselancar. Jadi kesimpulannya adalah Nick berhasil menumbuhkan resiliensi, di mana pola pikirnya adalah pola pikir yang positif. Oke, Ibu juga akan membagikan kertas refleksi. Silakan kalian isi. Refleksinya berkelompok aja ya. Ya, Bu. Refleksinya berkelompok. Tapi sebelum dibagikan, Ibu punya kalimat penutup atau kalau kata Gensi, kata-kata kata-kata hari ini adalah bangkit kembali adalah bagian dari proses menjadi kuat. Untuk kegiatan kita hari ini. Kita
sebaiknya kita tutup dengan Wah. Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Waktunya hari ini nanti kita akan di minggu depan kita akan belajar hal lain lagi selain resiliensi, ya. Terima kasih atas waktunya. Ibu Hidayah, Ibu Hidayah.